Memandangmu selalu, kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Bintang yang bersinar, Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Memandangmu selalu, kau tuntun langkahku. Ku rasakan kasih-Mu, ajaib perbuatan-Mu. Bintang yang bersinar, Kaulah segalanya, tak pernah tergantikan, Kau Tuhan. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupku untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupku untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Kau sahabatku, Kau gembalaku, Kau Bapa yang selalu sertaku. Kau beri hidupku untuk selamatkanku, indah pesona-Mu bagiku. Indah pesona-Mu bagiku. Shalom Jemaat JLC, apa kabar semua? Kita bersyukur karena Tuhan itu baik, senantiasa menjaga memelihara kita yang percaya kepada Dia. Amin. Mari pada saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah online ini, terlebih dahulu kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mulia, Tuhan yang baik. Kami bersyukur Tuhan sepanjang minggu ini atas pemeliharaan dan perlindungan-Mu kepada kami semua. Bapa di surga, kami serahkan ibadah online ini ke dalam tangan-Mu. Engkau tutup bungkus setiap pribadi kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dengan kuasa darah Yesus. Berkatilah firman-Mu Tuhan, menjadi makanan bagi rohani kami, meneguhkan dan menguatkan iman kami, lebih sungguh-sungguh melekat kepada firman-Mu. Bapa di surga, kami serahkan kebaktian ibadah online ini dari awal petangan akhirnya hanya di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Dan kami berdoa tidak ada satu yang jahat boleh menyentuh kehidupan kami. Semua itu kami patahkan dan kami tolak dalam nama dan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini firman Tuhan yang kita mau mendengarkan adalah bertema Yesus Kristus Tuhan yang benar. Yesus Kristus Tuhan yang benar. Kita melihat di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 44
ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-24. Yesaya 44 ayat ke-6 dan juga ayat ke-24. Kita melihat, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada aku. Ayat yang ke-24 kita melihat, beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghambarkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Saudara-saudari, firman Tuhan ini sangat indah dan sangat manis buat kita. Dan pada saat ini kita melihat lagi di dalam Injil Matius. Di dalam Injil Matius pasal yang 28 ayat yang ke-20. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Firman Tuhan menyatakan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Kristus Yesus, dalam keadaan dunia yang sedang goncang saat ini, dan ratusan ribu orang tua dan muda menjadi sangat galau, yaitu menjadi cemas, takut, bimbang, sedih, kecewa, putus asa, putus harapan, dan sampai saatnya kes bunuh diri semakin meningkat, semakin menjadi-jadi, karena diri mereka dikuasai dan ditekan oleh ketakutan, kecewa, depresi. Saudara, kegalauan ini bukanlah hal yang baru muncul, ya. Ianya sudah pun berlaku sejak zaman dahulu kala lagi. Dan skala manusia mengalami galau, yaitu ketakutan, semakin meningkat. Ketakutan itu menghantui pikiran manusia, sehingga saat ini pelbagai fenomena secara nyata menunjukkan manusia masih bertanya-tanya dan masih mencari-cari, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Siapakah Tuhan yang sanggup menyelamatkan manusia dari kebinasaan yang kekal? Begitu banyak berhala-berhala buatan tangan manusia. Lalu mereka sembah sebagai Tuhan, sebagai dewa-dewa dan dewi-dewi. Namun semuanya itu bisu dan tidak dapat menyelamatkan. Saudara, Alkitab menjelaskan kepada kita di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 9 dan 10. Yesaya pasal 44 ayat 9 dan 10 menyatakan, orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Saudara-saudari, dalam keadaan manusia yang galau ini, masih dalam ketakutan, kebimbangan, kebingungan, dan ragu-ragu,
mereka bertanya, siapakah Tuhan yang sebenarnya? Dan membuat setiap makhluk yang sanggup menolong kepada setiap manusia di tengah-tengah goncangan ini. Manusia di seluruh muka bumi ini mencari Tuhan yang sebenarnya, yang sanggup menolong manusia di tengah-tengah goncangan masa kini. Banyak mereka mencari pertolongan kepada manusia, namun apa yang mereka dapat? Semuanya mengecewakan. Saudara, kita harus kembali kepada Alkitab. Segala persoalan makhluk di muka bumi ini, Alkitab memberikan jawaban penyelesaian yang tepat. Alkitab tidak pernah salah dan keliru. Alkitab adalah akurat dan jitu, tidak pernah salah. Bahwa Tuhan yang benar adalah Yesus Kristus. Amin. Alkitab menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah yang pertama, Tuhan pencipta semesta alam, Maha Kudus, sumber kehidupan, dan yang memberkati. Yesus adalah Tuhan pencipta semesta alam, yang Maha Kudus, sumber kehidupan, dan yang memberkati. Di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat yang ke-6 tadi menyatakan, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Amin. Yesus berkata di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-8. Wahyu pasal 1 ayat ke-8. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Amin. Yesus Kristus Tuhan semesta alam, yang awal dan yang akhir. Yesus Sang Pencipta yang Maha Kuasa, tiada yang lain lagi. Haleluya, amin. Lalu Tuhan juga berfirman kepada Nabi Yesaya di dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 24 tadi. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentang langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan menyatakan ini kepada Nabi Yesaya, bahwa dialah Tuhan yang menebus dan yang membentuk diri Yesaya sejak dari dalam kandungan ibunya lagi. Tuhan yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Tuhan sendirian membentangkan langit dan menghamparkan bumi tanpa sesiapa mendampingi dia untuk mencipta dan menolong dia, karena dia Allah yang Maha Kuasa. Dan Tuhan berfirman di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 1 dan 3. Injil Yohanes pasal pertama ayat 1 dan ayat 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Amin. Jelas Alkitab menyatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam kitab Kolose pasal pertama ayat yang ke-16. Kolose pasal pertama ayat 16.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Amin. Saudara-saudari, semua hanya di dalam Yesus Kristus. Dia telah menciptakan segala sesuatu, semua yang ada di surga dan semua yang ada di bumi. Haleluya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58, Yohanes pasal 8 ayat 58 menyatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Haleluya. Ini yang Yesus katakan. Sebelum Abraham wujud, dilahirkan, Yesus sudah ada. Karena Dia adalah Tuhan Sang Pencipta. Dia adalah Alfa dan Omega. Dari awal Dia sudah ada. Dan Tuhan Yesus adalah Allah yang Maha Kudus, sumber kehidupan, dan Tuhan yang memberkati. Yesus Allah yang Maha Kudus, Dia adalah sumber kehidupan dan Dia adalah Tuhan yang memberkati. Amin. Di dalam kitab Imamat pasal yang ke-11, ayat 44 dan 45. Imamat 11 ayat 44 dan 45 menyatakan, Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu kudus, sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang meniarap dan merayap di atas bumi. Ayat 45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Amin. Inilah firman Tuhan Yesus. Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Kudus. Oleh itu Tuhan perintahkan umat-Nya haruslah hidup dalam kekudusan, sama seperti Tuhan itu adalah kudus adanya. Amin. Kita haruslah menjauhi perbuatan dosa yang melawan perintah Tuhan. Inilah tuntutan Tuhan buat saudara dan saya. Hidup sama seperti Kristus hidup. Di dalam surat 1 Petrus pasal pertama, ayat 14 dan 16. 1 Petrus pasal pertama, ayat 14 hingga ayat 16 menyatakan, Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, Kuduslah kamu, sebab aku kudus. Amin. Inilah perintah Tuhan kepada setiap manusia, khususnya lagi kepada orang yang percaya kepada Yesus. Saudara-saudari, sepanjang Kristus melayani memberitakan Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini, Yesus langsung tidak melakukan dosa. Meskipun Yesus berinkarnasi sebagai manusia untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah dan mati di atas kayu salib untuk mengambil dosa-dosa manusia, untuk menghapus dosa-dosa manusia yang percaya dengan kuasa darah Yesus yang tanpa dosa itu. Darahnya darah yang suci, darah yang kudus. Hanya oleh darah yang kudus boleh menghapuskan dosa-dosa manusia. Amin. Alkitab juga mencatatkan di dalam surat 1 Petrus pasal yang pertama,
ayat 18 dan 19. 1 Petrus pasal yang pertama, ayat 18 dan 19 menyatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Saudara, sangat jelas Alkitab menyatakan, dosa-dosa saudara dan saya telah dihapuskan, ditebus, dan disucikan oleh darah Yesus. Sungguh nyata Yesus adalah Tuhan yang Maha Kudus, dan Dia adalah Allah yang memberkati. Dia adalah Allah yang menyelamatkan, yang menebus. Di dalam surat 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 9 hingga ayat ke-10. 1 Yohanes pasal ketiga ayat 9 hingga 10. Firman Tuhan berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi telah ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, Alkitab jelas mengungkapkan perbedaan antara anak-anak Tuhan dan anak-anak iblis. Setiap orang yang percaya kepada Yesus wajar hidup di dalam kebenaran, bukan dalam penyelewengan segala macam hawa nafsu. Sebab benih ilahi, Roh Kudus Allah sudah tinggal di dalam hati kita, di dalam jiwa roh kita. Demikian orang-orang yang tidak mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mereka telah mendedahkan diri mereka kepada iblis, dan akhirnya mereka menjadi anak-anak iblis. Meskipun mereka mengakui diri mereka orang Kristen, bahkan melayani. Saudara-saudari, janganlah kita menjadi munafik kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang memberkati kepada orang-orang percaya dan orang-orang yang takut akan Tuhan. Menyebut perkataan berkat, mentaliti manusia pasti tertuju kepada berkat material, berkat keuangan, berkat harta benda, kekayaan, makanan, pekerjaan, berkat bisnis, berkat kesembuhan, berkat mendapat pekerjaan, mendapat keluarga, mendapat anak, mendapat upah dan sebagainya. Bahkan memikir mendapat rumah yang besar, kereta yang besar. Mentaliti hanya terarah kepada hal-hal yang lahiriah. Semua itu pemberian daripada Tuhan karena anugerah Tuhan kepada kita, sebab Dia Tuhan yang baik. Amin. Saudara-saudari, berkat yang mulia adalah berkat pengampunan dosa oleh kematian Yesus Kristus di atas kayu salib. Berkat penyelamatan kekal oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Berkat perdamaian kita dengan Allah Bapa. Berkat proses pemurnian dan pemulihan kehidupan kerohanian kita. Daripada dosa kepada hidup dalam kebenaran. Berkat penderitaan karena melayani dan mempertahankan iman hanya kepada Kristus Yesus.
Kita mungkin menerima penganiayaan karena nama Kristus, karena kita mempertahankan iman percaya kita kepada Yesus. Itu berkat, puji Tuhan. Jika kita dibenci, dituduh, dianiaya karena kita bertahan hidup di dalam firman Tuhan, kita bersyukur. Itu berkat daripada Tuhan. Karena upah kita telah pun disediakan oleh Tuhan Yesus di dalam syurga. Sebab itu, jerih payah dan segala ketaatan setia kita kepada firman Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Amin. Di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, ayat 13 dan 14. Kolose pasal 2 ayat 13 dan 14 menyatakan, kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Amin. Wow, Tuhan itu luar biasa. Dia telah membayar dosa-dosa kita dengan darah Yesus, dengan kematiannya. Dan semuanya itu telah dipakukan surat hutang yang mendakwa kita dan yang mengancam kehidupan kita. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Tuhan itu baik. Jangan sembunyikan dosa. Akui itu dengan lidah kita. Maka Tuhan itu setia dan adil. Tuhan itu baik dan sentiasa siap mengampuni kita. Di dalam kitab Roma pasal yang keempat, ayat 7 dan 8. Roma pasal 4 ayat 7 dan 8 menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Amin. Saudara dan saya adalah orang yang berbahagia pada saat kita datang kepada Tuhan minta pengampunan dengan hati yang terbuka, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Maka Tuhan itu setia dan adil mengampuni dosa-dosa kita. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan, tidak dikira lagi oleh Tuhan. Semuanya telah dihapuskan. Dalam Injil Markus pasal yang ke-8, Markus pasal ke-8 ayat 36 dan 37. Markus 8 ayat 36-37 menyatakan, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Haleluya. Sebab itu, buat apa seseorang hidup di dalam kaya raya sekalipun, namun berakhir hidupnya di ujung-ujung, di dalam lautan api, tempat kebinasaan yang kekal, semuanya sia-sia belaka. Yang kedua, Yesus Kristus adalah Tuhan yang menebus, menyelamat, dan menyertai orang percaya. Amin. Yesus adalah Tuhan yang menebus, menyelamat, dan menyertai orang yang percaya. Tuhan Yesus Allah yang hidup, Allah yang menebus umatnya dari perbudakan umat Israel
ditebus daripada perbudakan di Mesir. Allah yang menebus kita juga dari kuasa dosa. Allah yang menyelamatkan kita dari kuasa setan. Allah Yesus yang menyelamatkan umatnya dari belenggu-belenggu di Mesir. Allah yang menyelamatkan kita dari penjara dosa dan belenggu rantai-rantai setan selama ini mengikat saudara dan saya. Sehingga tidak ada kebebasan untuk kita memuji, menyembah Tuhan, tidak bebas untuk bersaksi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah karena dibelenggu, karena keterikatan kepada kuasa-kuasa kegelapan, kuasa setan dan kuasa dosa. Namun firman Tuhan berkata di dalam kitab Yesaya 43 ayat yang ketiga. Yesaya 43 ayat ketiga. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Saudara, meskipun umat pilihan Allah, yaitu bangsa Israel, ramai di antara mereka yang tidak mau mentaati perintah Tuhan, dan mereka mengeraskan hati mereka, tidak mau diajar dan tidak mau ditegur, tidak mau dibaiki kehidupan. Namun Allah terus saja memberikan kasih dan kepeduliannya terhadap umat pilihannya ini. Mereka tetap dipelihara untuk menerima belas kasihan daripada Allah. Allah yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Alkitab mencatatkan, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Amin. Di mana dosa bertambah-tambah, di sanalah kasih Allah makin berlimpah-limpah. Meskipun umat Israel dan orang-orang percaya, saudara dan saya, dalam keadaan yang berdosa karena kelemahan dan dalam kesengsaraan, akan tetap dipelihara oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan menciptakan umatnya, dan kita semua adalah buatan tangan Allah sendiri, dan Dia tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Haleluya, amin. Karena umat Israel juga yang dibeli di Mesir, Allah telah menebus mereka dan membebaskan mereka, menyelamatkan mereka dari perbudakan. Allah menebus dan menyelamatkan dalam kasih-Nya dan dalam belas kasihan-Nya. Demikian juga dengan kita yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus dan memelihara firman Tuhan dalam hidup kita. Tuhan setia memelihara orang-orang yang ditebus oleh darah Kristus. Inilah kasih Allah Bapa kepada manusia berdosa. Allah telah memberikan putranya sendiri, Yesus Kristus, untuk menjadi tebusan bagi kita. Apa artinya Ethiopia dan Sheba? Semua nyawa dan harta benda mereka dibandingkan dengan darah Kristus Yesus. Buat apa segala itu? Harta benda dan kekayaan lebih bernilai dan mulia darah Kristus. Sehingga Allah meluahkan isi hatinya dan berkata kepada umatnya, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan itu baik dan luar biasa kasih-Nya kepada setiap orang yang percaya pada Dia. Saudara-saudari, Alkitab menyatakan, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu
darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Yesus Kristus menebus kita dengan nyawanya sendiri. Dia mempertaruhkan nyawanya. Sungguh ajaib kasih Allah kepada kita, orang yang berdosa, telah diperkenankan oleh Kristus Yesus oleh darahnya. Bukan dengan darah binatang yang diamalkan di dalam ritual-ritual keagamaan. Yesus bersabda dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Matius pasal 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kepada mereka yang tidak berdaya lagi, yang masih terikat kepada dosa-dosa fisikal maupun mental, yang boleh merosakkan secara fisikal, mental, dan rohani. Tuhan Yesus memberi tawaran untuk datang kepadanya. Serahkan segala beban berat kita, pergumulan kita yang masih mengikat. Dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat 31 dan 32. Lukas pasal 5 ayat 31 dan 32 menyatakan, lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sihat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Amin. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang kekasih dalam Kristus, Yesus Kristus Tuhan yang teramat baik dan termulia. Yesus menebus manusia dari ikatan kuasa iblis dan dari kuasa dosa. Yesus menyelamatkan manusia melalui kematiannya di atas kayu salib. Dan Yesus mau menyelamatkan manusia dari kebinasan kekal dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Tuhan Yesus berjanji sentiasa menyertai, memelihara setiap orang-orang yang percaya kepada Dia dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Yesus. Oleh itu, jangan biarkan diri kita dikuasai oleh roh-roh ketakutan, kebimbangan yang menekan, membuatkan diri kita depresi dan tidak boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan lagi. Datanglah kepada Tuhan Yesus di dalam doa, dalam ucapan syukur atas segala kebaikan, kemurahan yang Tuhan telah berikan kepada kita, segala karyanya di atas kayu salib. Janji Tuhan ada buat orang yang taat kepada Tuhan Yesus. Tuhan berjanji kepada kita, pada yang taat, di dalam kitab Ibrani pasal 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Amin. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Saudara-saudari, kitalah orang-orang yang berbahagia, karena dosa-dosa kita telah diampuni dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan lagi. Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Tuhan yang benar. Percaya dan terima dia dalam hidupmu. Hiduplah dalam firman Tuhan. Peganglah janji Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di syurga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Tanamkan firman Tuhan dalam hati kami, dalam pikiran kami, dimanapun kami berada. Kami merenungkan firman Tuhan ini. Engkau menjaga memelihara setiap keluarga GLC maupun anak-anak Tuhan yang lain yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, dimanapun kami berada. Perlindungan Tuhan menyertai kami. Berkati bangsa kami Tuhan, berkati negara kami, pemimpin-pemimpin negeri dan negara kami. Engkau memberkati berlimpah-limpah dalam kasih setiamu dan melindungi pada setiap pemimpin negara kami, bangsa dan gereja-gereja disatukan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga, terpuji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, kami berdoa.
Kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai di sini firman Tuhan. Kita jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.